Kiai As'ad Syamsul Arifin tidak peduli dengan cibiran orang yang mengolok-olok dia sepanjang perjalanannya. Waktu itu tahun 1924, Mbah As'ad masih sangat muda, gagah, tetapi ia berjalan dengan menggunakan tongkat. Sepanjang perjalanan dari Bangkalan menuju Jombang, menuju Tebu Ireng, orang memperhatikan dia sebab masih muda kok jalan membawa tongkat. Ada yang menyebutnya mungkin itu wali, yang lain menyebutnya mungkin dia sinting, majnun, gila. Tetapi Mbah As'ad hanya fokus pada sesuatu yang dibawanya, karena itu adalah titipan yang harus ia sampaikan dari gurunya Syekhuna Khalil Bangkalan yang dibawa kepada gurunya yang lain, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Sebelumnya Mbah Hasyim Asy'ari berdiskusi dengan Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Wahab mengusulkan kepada Mbah Hasyim agar membentuk organisasi para ulama. Waktu itu belum memiliki nama, sehingga organisasi ulama saja atau disebut Jamiyatul Ulama. Mbah Hasyim sholat istikharah, dan hasil istikharahnya justru menunggu tanda-tanda dari guru mereka berdua, yakni Syekhuna Khalil Bangkalan. Apa yang dibawa oleh Mbah As'ad itu adalah jawaban dari apa yang mereka istikharahkan. Setibanya di Tebu Ireng, Mbah As'ad langsung menyerahkan dan menitipkan salam dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Begitu senang Mbah Hasyim menerima salam itu sambil menanyakan tongkat yang diserahkan kepadanya. Ia bertanya, apakah ada pesan dari guruku? Mbah As'ad mengulangi apa yang dibacakan oleh Syekhuna Khalil waktu itu. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu kepadanya. Wa akhushu biha ala ghanami, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku masih ada manfaat lain. Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Fa'alqaha, maka ia melemparkan tongkat itu. Fa'idha hiya hayyatut tas'a, maka tiba-tiba merayap ular. Qala khudha wa la takhaf. Allah berkata, peganglah dan jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikan pada keadaannya yang semula. Mendengar pesan itu, bahwa tongkat tersebut digambarkan sebagaimana tongkat Nabi Musa, betapa senangnya Hadratus Syekh. Dia langsung menangis. Alhamdulillah, terima kasih, saya tulus akan mendirikan Jamiyatul Ulama. Saya tulus. Ia memahami itu adalah pesan dari gurunya, bahwa gurunya memberi restu. Beberapa bulan kemudian, Syekhuna Khalil kembali memerintahkan Mbah As'ad untuk membawa sesuatu lagi bagi Hadratus Syekh. Kali ini berupa tasbih yang dititipkan kepada Mbah As'ad. Tetapi karena begitu tasbihnya Mbah As'ad, dia tidak berani memegang tasbih tersebut, membuka pecinya dan menyerahkan kepalanya. Syekhuna Khalil Bangkalan paham, ia memasangkan tasbih tersebut lalu melepas Mbah As'ad pergi membawa tasbih tersebut ke Tebu Ireng. Sepanjang perjalanan ia tidak berani menyentuh tasbih itu, hanya tergantung di lehernya, sehingga orang-orang kembali melihatnya. Bukannya dia orang yang gila kemarin itu. Dia lalu kembali disebut gila, masih muda tetapi berlagak menggunakan tasbih menurut mereka. Sebagian yang lain juga mengatakan memang mungkin dia seorang waliullah. Setibanya di sana,
Hadratus Syekh Mbah Hasyim senang melihat kedatangan Mbah As'ad karena tahu ini juga kembali pesan dari gurunya. Lalu Mbah Hasyim bertanya, apa kali ini pesan guruku dengan tasbih ini? Mengulangi apa yang disampaikan oleh Syekhona. Di situ Mbah As'ad kembali membacakan sama seperti yang dibacakan Syekhona. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar. Ini adalah asma-asma Allah yang menggambarkan keperkasaannya. Pesan beliau, siapa yang berani melawan organisasi ulama, Jamiyatul Ulama ketika itu, maka ia akan hancur. Dari kedua pesan ini, fahamlah Hadratus Syekh bahwa memang sudah mendapatkan restu membentuk Jamiyatul Ulama yang kemudian nanti dikenal sebagai Nahdlatul Ulama.